Bismillahirrahmanirrahim. Ismul musamma mutlaqo alamuhu kajafarin wa hirniqo wa qaranin wa adanin wa lahiki wa syarqamin wa haylatin wa wasiki wa asmanata wa kunyatan wa laqaba wa iyakuna mufradaini wa abid hatman wa illa adabi illa diradif mengkulun kafadli wa asad wa turtijalin kasu'ada wa udad wa jumlatun wa mabi majid rukibada ibi giri wa itu wa syafir ala minul idofa kawan syamsin wa Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini mempersingkat waktu aja ya, paling setengah jam aja. Karena saya mau berangkat ke Kudus, siap-siap lah, belum siap-siap. Kan kantongnya nggak boleh siap. Ya, lu mau ikut Dre? Nggak ke Kudus, lu yuk mau ikut ke Kudus? Nggak apa-apa, di tengah tol saya turunin ya. Suruh ngapain gak? Oke, ini santri Bangkotan pernah nggak dateng. Ya udah santri kandangan aja yang ada ya. Al-mabhasus saminu fi ta'rifil musnadi ilai bi al. Al-mabhasus saminu bermula pembahasan yang ke-8 fi ta'rifil musnadi ilaihi, itu dalam memakrifatkan musnad ilaih. Harus loading kalian. Musnad ilaih itu apa aja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada isimnya, kana isimnya inna, maf'ul awalnya, dhanna wa akhwatuha, maf'ul sarisnya, a'lama wa aro. Apa kan no? Munjiri, terang tuh mana? Kurang ajar dok baik. Bi al dengan al. Apa fungsinya musnad ilaih dima'rifatkan dengan al? Yu'ta didatangkan. Apa bil musnadi ilaih dengan musnad ilaih? Mu'arrafan khalid dima'rifatkan bi al dengan al. Nah, al ini sebenarnya kita udah lepas pelajaran ilmu nahwu. Karena udah level balaghah. Nah, al kan dalam ilmu nahwu terbagi dua. Nah, apa aja? Nah itu al-ahdiyati, yaitu al-ahdiyah. Al atau al-jinsiyati, yang bangsa jinsiyah. Ahdiyah terbagi 3/4. Adidini, dikri, huduri, ya kan? Jinsiyah terbagi 3. Listighraqil afrad, listighraqi apa? Listighraqil afrad, listighraqi ajnasil afrad. Satu lagi apa? Kita arifil mahiyah. Oh, itu kan Kevin doang yang ngapal. Lu no. Nah, deno. Tujuannya untuk apa kok yukta al musnad ilaih mu'arrafan bi al?
li aghrozin karena tujuan-tujuan atiyatin yang akan datang. Nah, diperhatikan kenapa kadang-kadang fa'il berupa isim ma'rifat yang ma'rifatnya pakai al. Pertama al ahdiyatu. Ai hadza al bermula ini bab al ahdiyatu yang bangsa ahdiyah. Ahdiyah itu maknanya diketahui. Ngerti kan? Ai ma'hudun yang diketahui. Diketahui apakah karena udah disebut atau mungkin karena huduri yang ada 4 itu. Al bermula al ahdiyatu yang bangsa ahdiyah. Tadkhulu itu masuk apa al ahdiyah alal musnadi ilaihi atas musnad ilaihi lil isyarati untuk memberi isyarat, untuk memberi kabar namanya ila fardin kepada individu ma'hudin yang diketahui kharijan dalam kenyataannya. Itu caranya ngerti baru kharijan apanya perkara yang keluar. Ya perkara yang keluar apa Empiran kali gitu lah gitu ya kan. Maksudnya kharijan sesuatu yang keluar, sesuatu yang terjadi, kenyataan fakta. Itu pembandingnya al-waqi'an bainal mukhatabaini antara dua orang yang berbicara. Maksudnya mukhatabain apa? Tuh kamu cek mutakalim dan mukhatab gitu loh maksudnya mukhatabain. Ya kan dua mukhatab Pak, berarti mukhatabnya ada dua lah, bukan begitu pemahamannya. Ntar Samsa ini dua matahari. Mau matahari ada berapa? Gak ada satu, maksudnya dua matahari itu matahari dan rembulan. Nyambung kan no? Bahasa yang seperti itu tuh ya itu yang kemarin yang dari kemarin saya ngomong sama kalian, banyakin berselancar dalam baca kitab mutolaah. Udah gitu aja udah nggak usah mikirin tuh temen lu punya HP, temen lu motornya baru, nggak usah mikirin, ribet. Ngerti kan? Lu soal dikit bin biar kelihatan pasangannya dua orang yang lagi. Wa ahduhu dan bermula diketahuinya fardin yakunu itu ada apa ahduhu. Nomor 1 A imma bitaqaddumi dzikrihi shorihan. Imma bitaqaddumi dzikrihi ada kalanya sebab didahulunya penyebutan fardun. Shorihan dengan soreh, jelas, gamblang, gantah, nyata, real. Soreh kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Muzammil, orang yang berselimut, ayat 15-16. Kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul. Kama arsalna sebagaimana mengutus siapa kami ila fir'auna ke Fir'aun. Erwin, Fir'aun itu nama penjahat. Maksudnya di sini Fir'aun sih nggak semuanya jahat. Yang jahat itu kan hanya Ramses II, begitu kan? Rasulan pada satu utusan yaitu Nabi siapa? Nabi Musa. Fa'aso maka maksiat durhaka siapa Fir'aun ar-rasulah pada utusan. Nah perhatikan ini menjadi contoh. Ar-rasulah
Tadi kan lafaz yang sebelumnya kan rasulan. Udah disebut belum? Nah, tiba-tiba ar-rasul. Yang kedua ada alnya. Al yang ada pada lafaz ar-rasul itu namanya disebut al-ahdiyah. Ahdiyahnya lidzikri. Al-ahdi dzikri. Nyambung. Wa yusamma ahdan sorikhiyan. Wa yusamma dan diberi nama apa lafaz ar-rasulah ahdan pada yang diketahui. Ma'hudan maksudnya. Sorikhiyan yang bangsa jelas. Karena tadi udah jelas-jelas disebutkan. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Gak usah saya tulis, paham ya? Kan itu di Mutamimah juga ada, di matannya itu loh. Itu ada. Nyambung ya? Paham kan? Yang wa imma bitaqaddumi zikrihi, dan ada kalanya dengan didahului penyebutannya fardun. Fardun yang kemasukan al. Talwihan. Talwihan itu terjemahan bebasnya apa ya? Karena memberi sinyal, memberi isyarat. Talwih itu. Memberi korena, memberi kode. Misalnya gitu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, walaisa dzakaru kal unsa. Walaisa dan tidaklah ada apa adzakaru anak laki-laki kal unsa itu seperti perempuan. Yang menjadi contoh bukan kal unsa, itu kan ada alnya juga. Tapi adzakar. Nyambung. Adzakar itu menjadi isimnya laisa. Laisa kan saudaranya kana, berarti kan apa? Musnad ilaih. Loh, bagaimana sih ceritanya kok walaisa zakaru adzakar, alnya kok mempunyai fungsi bitaqaddumi zikrihi talwihan. Nah, perhatikan. Fadzakaru harokatin. Kan membacanya fadzikru, yang membaca saya nama fadzikru. Iya kan? Fadzakaru. Maka bermula ayat az-zakaru dalam firman Allah walaisa zakaru kal unsa. Pada itu kan Zainal udah lama bakalan di jam 10. Takut sama hujan ya. Wa illam yakun, dan sekalipun tidak ada apa lafaz az-zakar masbukon itu disebutkan duluan. Ada masbuk dalam arti disebut duluan. Shorihan yang jelas. Illa annahu, kecuali sesungguhnya lafaz az-zakar isyaratun, itu menjadi isyarat. Makanya talwih itu ya sama dengan isyarat, sinyal. Ilama, kepada lafaz makna fil ayati yang ada dalam ayat qoblahu yang sebelum ayat walaisa zakaru kal unsa. Nah, ma fil ayat qoblahu itu Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Rabbi, hai Tuhanku, asalnya ya Rabbi. Ngerti? Huruf nidaknya dibuang, udah nggak usah dikasih tahu seperti itu. Ini sesungguhnya saya nazar, itu nazar siapa saya laka kepada engkau, nazar ma pada kandungan, ma kepada bayi. Disimak kong. Lu tadi belum kasih duit kong, mari ngetin ya. Aku udah jalan lu baru minta lagi. Fi batni yang ada dalam perutku, muharraron. Oh itu tadi ada catatan kaki ya. At-tahrir wal itku. Wah, muharraron itu yang apa namanya,
apa sih namanya, tahrir rokobah itu loh, yang dimerdekakan, maksudnya enggak berupa budak. Muharraron itu laki-laki yang dimerdekakan. Nah itu catatan kaki. Ini kronologisnya. At-tahrir bermula maknanya tahrir. Wa ya tahrir. Al-aidku itu memerdekakan. Li khidmati baitil muqaddasi. Ada yang membaca Maqdis, cuman pernah dikomentari sama siapa itu. Kalau Maqdis itu wazannya apa? Kan gitu. Nah, jadi banyak yang mengarahkan bacaannya muqaddas, gitu loh, yang disucikan. Walaupun banyak yang juga yang baca al-Maqdis. Nyambung nih. Nah, kalau muqaddas ya, coba kalian cari Maqdis, tasrif, gitu loh. Mana tadi? Laisa tegasnya tidak ada apa az-zakaru anak laki-laki, alladzi yaitu zakar, tolakku yang meminta siapa saya, kal unsa itu seperti perempuan, alladzi yaitu unsa, apa namanya, wahabtu laha, yang memberikan siapa saya laha kepada alati, fatolabuha, maka bermula permintaannya Maryam az-zakaro pada anak laki-laki. Karena itu ada apa tolabuha bitorikil kinayati, itu dengan jalan kinayat. Tahu kinayat? Kinayat itu selokaan lah, yaitu talwih itu apa namanya, sinyal, begitu loh. Fi qauliha, dalam ucapannya, bukan Maryam, siapa? Ntar lihat aja dalam itu, bapaknya Zakaria itu. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fa inna zalika, maka sesungguhnya itu tolabuha, karena itu ada apa tolabuha, maksuran itu diringkas indahum menurut mereka, alal mazkuri atas yang disebut, qala fi zakari, mengatakan siapa tolibuha fi zakari dalam az-zakar. Yang dimaksud mazkur itu, yang dimaksud adalah zakar. Yang disebutkan tadi ya maksudnya zakar. Maka walaisa zakaru kal unsa. Nah dalam ayat walaisa zakaru kal unsa itu sudah ada talwih dalam ayat sebelumnya, inni nazartu Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ngerti maksudnya? Jadi lafaz walaisa zakaru, al yang ada pada az-zakar udah dikasih talwih, udah dikasih sinyal oleh ayat sebelumnya. Nah itu penjelasannya. Wa al fil unsa, dan bermula al fil unsa dalam lafaz al unsa, aidatun itu yang kembali ila mazkurin, pada lafaz yang disebutkan sorihan dengan soreh fi qauliha, dalam ucapannya perempuan, Rabbi inni wada'tuha unsa, Rabbi hai Tuhanku, ini sesungguhnya saya ibunya Siti Maryam alaihissalam. Wada'tu itu apa maknanya? Melahirkan, begitu loh. Siapa saya, ha pada mafibatni unsa, pada yang perempuan, fal ahdu, maka bermula ahdu yang diketahui, al khariji yang bangsa kenyataan, realitas, anwaun itu ada beberapa macam. Sorihiyun yaitu yang bangsa sorihi. Tahu sorihi kan?
jelas. Wa ilmion, gaya bangsa ilmu yang diketahui. Wa ghairuhuma, dan lainnya shorihi dan ilmi. Jadi kembali ke kitab matan. Fa innahum, maka sesungguhnya kaum, ya orang-orang yang di sekitar Baitul Muqaddas, kanu itu ada siapa mereka kaum, layu harriruna, itu tidak memerdekakan, tidak memberi kebebasan. Siapa kaum li khidmati Baitul Muqaddasi, untuk melayani. Tahu khidmat kan ya? Makanya pengasuh itu bahasanya khodim. Orang yang melayani ya, saya ini pelayan kalian. Nah, khodam bukan pengasuh pesantren itu kemudian raja. Iya kan? Khodim. Makanya orang yang melayani, perbuatan melayani itu namanya khidmat. Ngerti kan maksudnya? Nah, kita itu pelayan. Masa kalian kalah sama bahasanya orang Katolik Protestan? Kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya. Masa pelayan harus disuruh? Nah, itu namanya gemblung. Ya pelayan ya sadar, termasuk saya. Memang saya nggak ngelayanin kalian. Ya iya kan? Bukan saya minta dilayani sama kalian, enggak. Tadi Pak suruh bantu-bantuin, terima arisan. Dan duit arisan buat siapa ya? Saya serahin semua ke Farah tadi. Andre, ngantuk, di muka, lu mau ngopi? Jangan lu kena lambung. Lu mulai sekarang nggak boleh ngopi lu. Oh enak aja, lu sana di muka dulu. Kalau masih ngantuk, pantatnya boleh cuci kalian. Iya kan? Nah, ilah lu ya maklum itu. Berapa menit sih? Baru 21 ya? Tuh, jadi dalam tradisi yang ada, yang melayani, berarti kan, yang melayani Baitul Maqdis itu ya laki illal dzukura, fa innahum kanu la yuharriruna li khidmatil muqaddasi illal dzukura, kecuali pada yang laki-laki, namanya zakar zukur. Wahua, dan bermula innahum kanu la yuharriruna li khidmati Baitil Maqdis illa dzukura al-ma'niyu harakatin. Dan lu kalau yang baca seno, aku yakin apa lu nak? Al-makna. Nih gua tulis biar paham tuh. Kalau gua tulis itu enggak hidup tuh. Bentar dihapus ya, sampai kelar itu. Ini nggak bisa hilang ya. Pakai antar, ambilin bensin. Odon belum sembuh Odon. Udah beli obat belum? Pakai duit, kalau emang ada yang sakit begitu, pakai duit sayur. Nih, lu kalian baca al-makna ya nggak nangis. Lu baca al-makna, cuman dalam konteks di sini al-ma'niyu ada harokatnya kalian. Maka ini kan itu saya persis. Lu baca al-makna, makna. Kalau makna isim masdar. Ana yakni apa? Ana yakni apa sob? Ana yakni inayatan, inayat pertolongan. Apa? Ya bisa juga inayatan, inaan, anaan. Ya ngerti? Anaan berarti anu bapaan, Pak. Kalau iya anaan begitu kan ya. Fa huwa alin wa zaka ma'niyun asluhu. Tuh. Ini yang dimaksud al-ma'niyu. Tuh. Makanya lalu itu penting. Lah ma'niyu asalnya kan ma'nuyun. Lah kan maf'ulun. Ada wawu
jatuh sebelum ya. Oke. Udah gitu sebelumnya wawu dibaca doma. Oke. Wawunya diganti ya, domahnya ganti dibaca kasroh menjadi makniyu. Nyambung. Ribet ngaji begini kalau mau cengengesan. Kepakane nyambung. Begitu loh. Al-ma'niyu itu yang dimaksud bima yusamma kinaiyan. Bima dengan lafaz ya dengan bima dengan sesuatu. Kalian tuh wahyu sama apa yusama? Wahyu sama. Al-ma'niyu yang dimaksud bima dengan ma fi batni muharraron tadi itu. Bima dengan ma dalam ayat inni nazartu liraka ma fi batni muharraron. Wahyu sama dan diberi nama apa? Ini penjelasan yaitu al-ma'niyu bima kinaiyan pada namanya kinaiyah. Apa kinaiyah? Yang bangsa kinayah. Ini nyambung nggak? Ini Ira perlu saya tulis. Nih ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan nih Rabbi ini nazartu ma fi batni muharraron. Itu sebenarnya beat. Nah, terus ayat yang berikutnya kan walaisa zakaru kal unsa kan begitu. Nah ini loh az-zakar al yang ada pada lafaz az-zakar itu disebut dengan namanya al-ahdi, tapi al-ahdinya talwehnya sebelum ayat ini ada ayat Rabbi inni nazartu ma fi batni muharraron. Oke? Maka baru ada ayat laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Kenapa? Tradisi yang ada pada sekitar Palestina Baitul Maqdis ketika itu yang melayani Baitul Maqdis itu hanya orang laki. Oke? Nah, dari kalimat tradisi yang melayani Baitul Maqdis enggak lain dan tidak bukan hanya laki-laki. Kemudian ada ayat berikutnya walaisa zakaru al yang ada pada lafaz az-zakar disebut lil ahdi zikri harusnya, tapi dengan cara talweh. Ngerti maksudnya? Nah itu yang nomor 2 tadi. Apa tadi? Wa imma bitaqaddumi zikrihi talwihan. Kalau yang atasnya itu kan sorihan, disebutnya soreh. Kama arsalna ila fir'auna rasula fa'aso fir'aunur rasul. Kan soreh. Nah kalau ini kan enggak jelas-jelasan, tapi ada sinyal, ada korena, ada gambaran, ada ilustrasi. Dengerin dulu. Terasi. Gitu kan. Kalau riuh pikirannya asik, makan lagi pakai sambal terasi. Aduh. Nyambung ya? Kan beda. Kalau yang pertama mah fa'aso fir'aunur rasul karena ayatnya sebelumnya ada ar-rasul. Sementara di sini nggak ada zakar. Tapi hanya ada korina ma'fi batni muharraron. Nyambung nih. Itu talwih. Talwih itu apa? Sinyal, korina, kinayah. Nah, coba kalau begitu kan ribet. Sekarang jim. Kan hitung-hitungannya abajadun. Yang jim. Yang ketiga. Wa imma bihudurihi. Dan ada kalanya hadirnya fard tadi atau kepada fardun tadi. Bizatihi.
dengan zatnya fardun tadi. Nahu al yauma akmaltu lakum dinakum. Terus apa nak? Ilok ayat terakhir saya gablek lu. Apa so? Al yauma akmaltu lakum dinakum. Terus apa bang? Wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa jewer lu ayat terakhir aku orang pada gablek lu apalin. Udah gak usah pada neko-neko. Al-Maidah ayat 3 lu apalin. Ini ayat terakhir. Makanya ayat itu udah turun. Ini kan pelajaran MTS. Lu kan udah ada apal juga bang. Iya kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah beliau mau pertakilan. Lu pada gaya. Lu gak apal juga kok. Iya. Apa usah habis ngapalin. Kitabnya kok jelas-jelas baru saya ambil. Nah, iya kan? Memang saya udah hafal dari awal. Itu al yang ada di al yauma. Ini beri contoh. Al yauma. Pada hari ini. Itu hari ini ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu. Maka begitu Nabi Muhammad mendapat ayat al yaum akmaltu lakum dinakum, Sayyidina Umar nangis. Ini ayat perpisahan. Lu kenapa perpisahan? Udah sempurna apalagi? Berarti nggak lama Nabi wafat. Gitu loh. Akmal tuh menyempurnakan siapa saya Allah. Lakum untuk kalian semua, dinakum pada din agama kalian semua. Udah, ini menjadi contoh. Oke, sekarang au bima'rifatin. Au bima'rifatis sami. Atau dengan mengenalnya atau mengetahuinya sami itu mendengar. Bahasa lainnya mukhotob. Menggiran mukhotoben, saya no bingung. Mukhotoben siapa no? Dua mukhotob, iya dua mukhotob, maksudnya apa? Itu aja masih keder lah. Begitu aja ngajinya masih bolos mulu ya. Ya ilah no. Lahu terhadap fardun, nahu halin akodal majlisu. Halin akoda, apakah telah? Ya in akoda itu ya udah matang lah, udah jadi. Apa al majlisu majlis? Nah itu loh. Al majlisu ada alnya. Loh emang positif menjadikan majlis. Jadi apa maksudnya? Nah, itu loh in akoda. Dari akoda kan ikatan. Tambahin alif dan nun in akoda menjadi ikatan. Loh, apakah jadi apa al majlis majlis? Gitu loh. Lah majlis kan berarti umpamanya saya ngomong sama kalian lah. Besok malam Rebo kita positif ya ke al-asror, majlis al-asror kan gitu. Nah kan al-asror yang ada itu adalah al-adil huduri. Besok kita ke al-asror. Asror kita hadir di sono. Al-majlis al-asror umpamanya. Kan udah nyambung kan? Atau al-aziz, maksudnya kan berarti ngerti maksudnya? Nah, kan al-huduri wa yusamma dan diberi nama apa ya al yang seperti ini imma bi hudurihi bi dzatihi au bi ma'rifati sami' lahu. Dan hudurian pada namanya ahdan itu maksudnya ma'hudan yang diketahui. Hudurian yang bangsa huduri maksudnya huduri hadir gitu loh, hadir dalam tempat kejadian TKP lah kalau bahasa sekarang. Jadi al yauma itu kan memang Nabi Muhammad, para sahabat yang mengikutinya. Nah itu kan menerima ayat al yauma akmaltu itu, maka setelah itu Sayyidina Umar sedih. Ya enggak semuanya sahabat secerdas Sayyidina Umar dalam arti menganggap mana ayat itu sempurna. Ya kalau orang udah sempurna
apa yang terjadi. Udah selesai kan? Ya, Nabi Muhammad selesai misi kerasulannya. Begitu loh. Berapa sih? Udah tenang aja lah. Jangan dari wangsul bu, ngantuk lagi. Kalau anu betul-betul apa badan dia. Kalau enggak udah al-jumsyah besok dah. Ya kasihan dong ada mamanya Kevin ya, sama Habib Dedi ya. Udah nggak apa-apa 35 menit. Kan masih lumayan daripada lumayan. Enakan lumayan apa lumayan? Lah iya kan? Tetap enakan lumayan. Begitu ya. Oke nggak apa-apa, orang ini santri bangkotanya pada gak datang. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lahum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.